Kita lanjutkan tadabbur surat An-Nisa ayat kelima atau ayat keberapa sekarang? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء. Kalimat tu'tu sama dengan sebelumnya ata, ya. Wa atul yatama. Ata yaitu kalau fi'il mudhari dengan wazan antum, ata tu'ti tu'tu, ya. Kalau satu orang tu'ti, kalau banyak tu'tuna. Wala tu'tus sufaha. Janganlah kamu, bagus nih terjemahan nih, janganlah kamu serahkan. Artinya kamu datangkan, kan? Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. As-sufaha diartikan orang yang belum sempurna akalnya. Lebih objektif. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa karena masih kecil, bisa walaupun sudah dewasa. Terkadang orang sudah 20 tahun tapi masih kayak anak kecil. Dia mendapatkan harta warisan umpamanya, sudah peliharalah oleh orang yang mampu memelihara. Dan ketika dia sudah semakin dewasa juga, belum layak ini diserahkan harta, jangan dulu. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kamu serahkan kepada sufaha amwalakum, harta-harta. Dari sini kalimat amwalakum, harta yang ada pada dirimu. Bisa memang kita ingin memberikan harta kepada keluarga kita, kalimatnya, atau kita mendapatkan amanat sehingga harta orang lain yang kita jadikan sebagai diri kita sebagai pemegang amanat, sehingga disebut amwalakum. Karena ada kalimat lanjutannya, allati ja'alallahu lakum qiyama. Harta tersebut yang Allah jadikan bagi kamu qiyaman. Kata qiyaman ada dua bacaan, ada qiyaman, ada qiyaman. Warzuquhum fiha, dan berikanlah rizki kepada mereka. Waksuhum, kasih pakaian. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan baik-baiklah cara berkata dengan mereka. Lafaz qiyaman dibaca dengan dua qiraat, qiyaman dan qiyaman. Ibnu Katsir, Abu Amrin, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub, Khalafil Ashir membaca qiyaman. Tapi untuk Nafi' dan Ibnu Amir, qiyaman. Ibnu Amir adalah imam qiraat asli turunan Arab. Sama dengan Abu Amrin. Kalau Ibnu Katsir, Nafi' bukan asli turunan Arab. Ya, di Indonesia ada yang penduduk asli, ada yang pendatang. Tapi kalau sudah lahir di Indonesia, tidak ngaku orang luarnya, orang dalam aja. Untuk masyarakat Arab, tetap terlihat antara asli penduduk Arab, turunan Arab dengan yang bukan. Dan Imam Nafi' yang menjadi Imam Masjid Nabawi bukan asli turunan Arab. Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram, bukan asli turunan Arab. Yang asli adalah ini, Ibnu Amir, asli orang Arab, tiap dari Syria. Bacaannya Nafi' dengan Ibnu Amir sama dengan qiyaman. Ayat ini adalah bimbingan lanjutan dari ayat sebelumnya, masih tentang pembinaan keluarga yang berkaitan dengan urusan harta. Surat An-Nisa berbicara tentang harta begitu luas. Karena memang urusan keluarga tidak bisa lepas dari manajemen harta. Urusan banyak dan sedikit tergantung bagaimana cara memanage. Harta banyak kalau manajemennya tidak baik, tetap saja nggak cukup-cukupnya. Yang sedikit kalau manajemennya baik, insya Allah cukup. Dan kita berharap kepada Allah itu mendapatkan kecukupan.
Dan harta itu dalam Al-Quran, rizki dalam Al-Quran ada rizkun karim. Harta ada amwalan lubada. Dan ketika kita temukan dalam Al-Quran bahasa tentang rizki, antara lain, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah melapangkan dan mempersempit. Harta amanat dari Allah. Terkadang harta sedikit terasa lapang, terkadang harta banyak terasa sempit. Orang yang gajinya sampai puluhan juta, ratusan juta masih berpikir ingin korupsi karena masih sempit, nggak cukup. Ya kan? Dan mereka tidak berpikir lagi bagaimana tanggung jawab di akhirat. Pokoknya mumpung jadi pejabat, kapan lagi? Gimana kalau masuk penjara? Nggak apa-apalah, paling juga nanti dibayarlah, keluar juga. Dan sudah kita dengar beberapa orang yang diponis 18 tahun, diponis 12 tahun, ternyata baru 3 tahun udah keluar. Itu di mana? Di sanalah, di negeri tetangga. Iya, ya Allah. Saya kan pernah masuk penjaranya, sering masuk penjara. Ngaji maksudnya. Iya. Ya. Saya dulu rutin isi pengajian di Suk Masakin. Suka miskin. Ya. Itu ketemulah dengan orang-orang yang saya kenal dekat sebelum mereka masuk penjara. Maka sewaktu pengajian habis sholat subuh, pertama kali saya ngisi pengajian, wah berat, saya nggak bawa apa-apa, khawatir tidak boleh. Ternyata saya menerangkan tentang Al-Quran, di depan ada buka tablet gede, kenapa nggak saya pakai ya? Saya kan merasa nggak takut khawatir tidak boleh. Ternyata, oh ternyata boleh. Soalnya yang di penjaranya para pejabat. Jadi handphone biasa, bisnis jalan gitu. Orang yang di penjara jalan, bisnisnya masih jalan. Selesai pengajian, sarapannya adalah gulai kambing. Ya Allah, ini di penjara ternyata kalah yang di luar. Dan itu setiap kali habis sarapan, makanannya mewah. Dan itu tinggal pesan sebetulnya kan. Duitnya banyak itu yang di penjara itu. Bisnisnya juga masih jalan. Dan kemudian sekali waktu saya diminta ngisi pengajiannya sore. Biasa pagi-pagi, pernah sore ketemulah dengan salah seorang yang di penjara itu di tempat khusus, tempat ruang tamu dia. Punya ruang tamu. Ada kulkasnya, ada sofanya di ruang tamu itu. Dan di depannya adalah ikan koi di depannya. Sampai saya komen kepada beberapa teman, dia itu bukan dihukum masuk penjara, diamankan oleh pihak-pihak yang memang masih menjadi pejabat dan punya masalah yang sama. Amankan nih teman kita. Sebab kalau di luar jadi masalah, amankan di penjara, biarin aja dia status di penjara, mau keluar jalan-jalan, biarin, tinggal bayar aja ke penjaga penjara. Dan di dekat Sukamiskin itu tuh banyak kontrakan itu. Ya Allah. Dan ternyata yang ditetapkan hukuman belasan tahun, gak nyampe 10 tahun udah keluar. Saya sempat bertanya, ini jangan disebut namanya siapa ya, jangan ya. Tong cekcok bajaan batur ya. Ya, saya nanya kepada pejabat lain waktu haji tahun 2022.
Bapak kenal si Fulan? Oh iya kenal. Terus sebetulnya korupsi dia itu berapa? Kan yang diumumkannya cuma belasan miliar. Oh itu mah, orang itu mah bisa hampir 1 T katanya. Tapi yang diangkat di media cuma belasan miliar saja. Itu sampai 1 T lebih. Makanya mungkin dia berpikir 1 T korupsi. Masuk penjara gak apa-apa beberapa tahun. Ditetapkan sekian puluh, nanti juga bisa diatur. Begitulah. Dan fatwa dari Luhut. Luhut kan sudah berfatwa. Ya, kalau jangan main tangkap aja sekedar korupsi dikit-dikit mah gak apa-apalah. Main tangkap aja katanya. Ya, itu fatwa dari Kiai Luhut. Ya, itulah realita ya. Jadi saya dulu itu terus ngisi pengajian ya. Ada yang nyaman-nyaman saja di penjara. Ada juga yang bisik-bisik, Ustaz doakan semoga saya bisa cepat keluar. Ada yang begitu. Ada juga kelihatannya nyaman-nyaman aja, gak ada masalah. Jalan-jalan keluar, jalan aja gampang. Bahkan ya istrinya lebih dari 1, giliran. Jadi saya lebih jalan, dimainin dia sama temennya. Sekarang giliran nomor 1 apa nomor 2 katanya. Langsung berbisik katanya, ini mainin saya katanya. Saya dulu di luar, saya yang keliling mengunjungi, sekarang mereka yang giliran mengunjungi saya katanya. Tinggal kontak-kontak. Nomor 1 nunggu di tempat ini, tinggal gitu aja. Nanti kontak kepada pihak penjaga. Tinggal ya itu mah. Wallahu a'lam. Dan saya perhatikan seorang yang tahanan di dalam itu manggil kepada para petugas, ambilin ini, ambilin ini. Kok jadi bos di dalam penjara itu? La haula wala quwata illa billah. Di negara Kanoha. Ya. Ayat ini adalah bimbingan lanjutan dari ayat sebelumnya. Masih tentang pembinaan keluarga yang berkaitan dengan urusan harta. Seseorang diperbolehkan mengurus harta orang lain yang belum mampu mengatur harta tersebut karena masih belum dewasa. Dengan pengelolaan harta tersebut, maka orang ini mendapat penghasilan dan yang dibutuhkan baik untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya yang berfungsi sebagai qiyaman. Apa arti qiyaman? Qoma yaqumu qiyam, bekal hidup. Bisa saja kan dengan adanya kita mengurus atau seseorang memegang harta orang lain, mendapatkan amanat dia kelola, dia mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tersebut tanpa mengurangi harta pemiliknya, bahkan bagi-bagi keuntungan, bagus itu. Ya mungkin kalau yang lebih populer malah kalau di kampung ada istilah maparoknya, sawah dikelola sama yang lain. Habis yang punya gak bisa mengelola, dikelola oleh petani. Tapi yang pemiliknya mendapatkan bagian. Tapi untuk dapat bagian juga susah ini. Anak-anak gak bisa masak. Udah itu mah kasih makan saja. Kasih pakaian. Kasih tempat. Ini kalau memang masih anak-anak. Ini secara luas nih ayat ini. Walaupun berkaitan di awal tentang masalah yatim, tentang masalah jenis wanita, tapi ini adalah secara luas as-sufaha. Baik yang berhubungan dengan masalah keperluan jasmaninya seperti pakaian, makanan dan kesehatan,
maupun keperluan rohaninya berupa pendidikan keislaman yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlaknya. Pengelolaan harta tersebut dapat dilakukan secara profesional, namun kejujuranlah yang menjadi penentunya. Profesional biasa dengan ilmu, tapi banyak orang yang profesional karena tidak jujur hancur. Ada orang yang jujur tapi tidak profesional juga enggak maju-maju. Urusan harta perlu ditangani oleh orang yang memiliki minimal dua sifat. Kata surat Yusuf, Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, kemudian dipersilahkan keluar sampai bertemu akhirnya dengan pemimpin negara. Pemimpin negara berkata, qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja Mesir berkata, nya ucup dah Yusuf tanya, mun orang Sunda. Ya, nih aku sudah menyediakan tempat buat kamu, fasilitasnya cukup, kekurangan sampaikan. Silakan sampaikan. Ini engkau sudah berada di sini, aman, tenang, keperluan apa lagi tinggal bilang. Karena aku harus berterima kasih kepada kamu yang sudah berjasa besar sehingga negeri Mesir terancam dengan kelaparan, aman, tidak jadi kelaparan. Yaitu ketika raja bermimpi kan, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk, kan itu ya. Itu apa artinya? Lalu gandum yang begitu menarik perhatian, hijau dililit oleh gandum yang kering. Apa artinya? Yusuf lagi di penjara dan teman dia, salah satu temannya sudah ada di luar, yang sudah dikeluarkan karena bertugas menjadi OB-nya, office boy yang menyediakan minuman khamr buat robnya. Rob yang dikasih khamr itu, iya kan? Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Salah seorang di antara kamu sebentar lagi akan mendapatkan tugas untuk melayani Rob. Robnya mau apa sih? Dikasih khamr. Berarti di situ Rob bukan Tuhan. Ya. Makanya jangan disamakan terjemahan Rob dengan terjemahan ilah. Tapi sampai saat ini belum ada yang memberi terjemah beda. Rob Tuhan, ilah juga Tuhan. Ya, itulah miskinnya bahasa Indonesianya. Padahal kalau ilah hanya diidofatkan kepada manusia. Kalau Rob kepada alam raya, kepada manusia. Rabbana Rabbus samawat. Ilahana, tidak ada ilahas samawat. Tidak ada ilahal masyriqain. Tapi kalau Rabb, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Yusuf menyampaikan keterangan tentang mimpi yang dialami raja. Yang datang kepada Yusuf adalah teman di penjara. Sekian lama sudah keluar dari penjara, gak ingat-ingat kepada Yusuf. Pas sudah ada masalah, oh iya, aku punya teman di penjara. Maka bilang ke raja, izinkan aku untuk keluar dulu untuk mencari informasi tentang mimpi. Oh silakan, nih SPJ-nya, pakai SPJ juga. Ya, setelahnya, dan dia tahu di mana tempat Yusuf. Langsung kepada Yusuf, langsung Yusuf, aftina fi sabi baqaratin. Sampaikan kepada kami fatwamu tentang ini mimpinya. Yusuf menjelaskan, langsung menjawab. Yusuf tidak berkata, enak aja kamu, udah di luar nggak ingat-ingat aku, padahal aku sudah pesan. Ya, udah pesan tuh Yusuf itu.
Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik. Kau sebentar lagi akan keluar, nanti kalau kau sudah di istana, sebut-sebut nama aku ke depan Rob kamu. Udah di istana mah nggak ingat. Pas ada masalah baru ingat. Datang langsung ke sana. Setibanya di sana, langsung menyampaikan mimpi yang dialami raja. Dan Yusuf tidak berkata apa-apa. Enak aja kamu, di luar nggak ingat aku. Sekarang udah keperluan ada aku. Iya, nggak begitu. Iya, gimana. Langsung diterangkan. Begitulah seorang nabi ya, seorang rasul. Teladan bagi kita. Maka diterangkan, hendaklah kamu di Mesir ini siapkan para petani bercocok tanam selama 7 tahun, tingkatkan kualitas bercocok tanam dan tahan, jangan sampai makan banyak-banyak, seperlunya saja, persiapan buat 7 tahun berikutnya. Kenapa? Karena akan terjadi kekeringan selama 7 tahun. Betul. Selama 7 tahun mereka bercocok tanam dan tidak memanfaatkannya kecuali ala kadarnya, dan disimpan, dipelihara dengan tangkainya. Ini ilmu pertanian ya. Jadi kalau padi dipelihara dengan tangkainya, itu lebih terpelihara dibanding dengan yang sudah dipisahkan. Luar biasa. Sampai sejauh itu tuh ya. Kan kalimat juga fi sumbulihi ya. Jangan dilepas itu. Betul, 7 tahun berikutnya kering. Negara-negara tetangga pada kesulitan. Untuk Mesir aman karena sudah menabung sekian lama, 7 tahun. Ini pelajaran boleh yang disebut dengan sistem nabung itu. Pelajaran dari surat Yusuf. Kan ada yang berkata, yang nabung-nabung itu kurang tawakal katanya. Tawakal itu bukan berarti nyuruh Allah. Tapi kerjalah dan hasil serahkan kepada Allah, itu tawakal. Nah, itulah yang diajarkan Nabi Yusuf. Nah, ketika berlalu dan Nabi Yusuf masih di penjara dan negara sudah aman, maka raja minta Yusuf keluar, kan gitu. Setelahnya keluar, raja berkata, dan ini sebutannya qalal maliku. Umumnya raja Mesir Fir'aunu, tapi untuk zaman ini qalal maliku. Beda berarti. Raja zaman Yusuf tidak seperti zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi yang lainnya. Zaman Nabi Yusuf beda. Qalal maliku tuni bihi astakhlis li nafsi falamma kallamu qala innaka al-yawm ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf dikasih apa ya? Dikasih villa barangkali ya. Atau dikasih istana yang cukup segala-galanya. Disiapkan segala keperluannya dan engkau nikmati ini sebagai tanda terima kasih kami. Gak perlu engkau capek-capek. Yusuf berkata, enggak. Kok enggak? Mau apa sih kamu, kurang? Bukan. Jadi enggak akan kamu terima ini? Enggak. Mau nambah kayak apa? Bukan ingin tambah. Ingin kerja mumpung masih hidup. Ya. Kerjaan apa? Kerjaan yang paling berat di negeri ini. Apa itu? Yang diserahkan ke Purbaya. Siapa namanya? Ya. Nah, dilepas dari Sri Mulyani, serahkan ke yang baru ini. Nabi Yusuf tidak berkeinginan untuk mengambil manfaat harta karena sudah disiapkan mau berapa secukupnya. Tapi Nabi Yusuf justru ingin memanfaatkan tenaga yang berguna buat kepentingan umat. Sehingga di akhirat betul-betul punya hasil yang lebih besar. Gimana katanya? Ija'alni ala khazainil ardi. Tugaskan aku untuk mengelola kekayaan bumi. Emang
kamu bisa gitu? Cukup memang? Inni hafizun alim. Kau tahu, aku jujur, aku punya ilmu. Jujur dan profesional. Itu kuncinya ya. Saat ini banyak yang jujur tidak profesional, hancurlah. Banyak yang profesional tidak jujur, dikorupsilah. Nah, kunci utama jujur dan profesional. Ketika penanganan harta zakat dengan jujur dan profesional, yakin umat Islam tidak akan terkena unsur riba. Karena sudah ada yang mengelola. Makanya ya sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu tentang buku-buku yang 9 itu. Di situ ada fenomena riba antara hukum, realita, dan solusi. Saya angkat di situ tidak hanya sekedar hukum, ancamannya berat, tapi juga solusinya apa. Dan intinya dalam bahasan pengelolaan harta supaya tidak terkena riba, kembali kepada teks Al-Quran dan hadis, teksnya yang asli. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim yang dijadikan pegangan, dan teks Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kalimat illa antakuna tijaratan antradin minkum. Muamalah hendaklah dengan tijarah yang berlangsung memberikan kepuasan kepada semua pihak. Antradin minkum. Kemudian apalagi la tazlimun wa la tuzlamun. Tidak kau lakukan yang merugikan dan engkau juga tidak tinggal diam kalau dirugikan. Harus jelas, sama-sama memberikan keuntungan. Itu adalah merupakan Islami. Ketiganya yang sulit diukur, yaitu tidak ada unsur spekulasi. 3 hal saja syarat muamalah. Beres. Saat ini dibahas tentang masalah riba, tapi ternyata membuat sekian banyak pemahaman berpandangan, kok kalau dengan Islam serba susah ya? Padahal Islam itu solusi yang memberikan kemudahan, tapi realitanya jadi nyusahin. Boleh jadi ada yang kurang jelas pemahamannya. Ini mah sekilas saja ya, sekilas ya tentang buku. Bolehlah saya sampaikan buku yang sudah dikirimkan. Handphonenya di mana ya? Oh, nggak dibawa. Di situ ada masalah riba dan ada hadis yang sering diangkat. Ternyata hadis tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Yaitu hadis dari Sawar bin Mus'ab yang mengatakan Rasul bersabda, kullu qaradin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam-meminjam yang memberi manfaat, maka itu riba. Jadi kalau minjam 1 juta dibayar 1.100.000, maka yang 100 riba. Hadis itu kalaulah tidak sampai maudhu, itu dhaif. Kata Imam Bukhari, munkarul hadis. Yang lain menyatakan adalah laisa bithiqah. Hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah mengatakan, kata Jabir, kana ala nabi dainun faqadani wa zadani. Nabi punya utang padaku dan dia membayar dengan jumlah lebih daripada jumlah utangnya. Dan berlangsung peristiwa 2 kali dalam hadis riwayat Bukhari 1 kali, Muslim 1 kali, yaitu dibayar di luar masjid lalu masuk masjid dan sholat.
Yang satu lagi dibayar di dalam masjid. Setelahnya Rasulullah menyuruh Jabir, "Sholli rakaatain." Salatlah kamu 2 rakaat, setelahnya aku salat, maka Rasul bayar utang padaku dengan jumlah lebih banyak daripada jumlah utangnya. Dari hadis ini muncul pernyataan boleh bayar utang lebih, tapi jangan sampai pakai perjanjian. Iya, kalau yang punya utang dengan yang punya piutang pribadi. Kalau pinjamnya ke lembaga bisa enggak? Datang ke lembaga keuangan, saya punya utang 10 juta. Kamu mau bayar berapa nanti? Ya jangan pakai janji dong. Kata yang punya uang, gak akan kamu kasih, aku kasih. Aku harus bertanggung jawab kepada pimpinan. Apalagi kalau ini cabang. Dengan pusat bagaimana? Dan kalau semuanya yang minjem, seenaknya saja bayar, mau nambah mau enggak, ini karyawan mau digaji dari mana? Internet bayar, gedungnya juga nyewa, dari mana? Pokoknya kalau lebih, itu adalah riba. Al-Quran bilang, la tazlimun wa la tuzlamun. Kamu jangan merugikan dan jangan juga dirugikan. Apabila kita minjam 10 juta, dibayar 5 tahun dengan 10 juta lagi, gimana? Jangan bicara kita yang minjem, kita yang minjemin. Kita meminjamkan uang 10 juta, dibayar 5 tahun 10 juta juga. Gimana itu? Rugi enggak? Jelas kita mau menolong, malah kita terjepit nih. 10 juta yang lalu bisa diberikan emas berapa gram? Mungkin 10 gram, sekarang tinggal 5 gram, rugi. Makanya Rasul memberikan tambahan. Ya pokoknya jangan pakai janji. Iyalah, kamu yang minjemin aku, jangan pakai janji aku ya. Kalau aku minjem sama kamu, aku tidak akan janji. Mau enggak? Tentu antara lembaga dengan pribadi tidak bisa disamakan. Wah, ini Saiful Islam membolehkan bunga dong. Yang jelas istilah bank, bunga, itu istilah baru. Di zaman Rasul belum ada. Yang menyatakan haram secara mutlak kepada bunga dan yang menghalalkan dua-duanya ijtihad. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengkaji ulang. Seperti apakah pinjam-meminjam bisa halal, tidak ada yang dirugikan, kedua belah pihak betul-betul merasa nyaman. Jadi gimana? Baca bukunya. Mudah-mudahan tertarik membaca gitu. Saya terangkan gitu teh. Iya. Dan saya perhatikan masalah harta ini sangat-sangat sensitif. Makanya surat An-Nisa, namanya surat An-Nisa, surat wanita. Harus bicara harta. Iya. Dan bicara hartanya itu sangat rinci. Masalah waris nanti, rinci sekali. Ya, soalnya kan kalau wanita kalau tidak punya penghasilan, pokoknya ahli mengeluarkan. Kalau tidak ahli menghasilkan, ahli mengeluarkan. Dan tentunya perlu ada rincian. Situlah Al-Quran berbicara tentang harta, dibahas demikian dalam surat An-Nisa bab waris. Dan di dalam Islam itu muncul ya istilah waris, tapi ditafsirkan begitu berkembang terus. Ya, kita lanjutkan. Tadi baru qiyaman, dan kemudian qiyaman dengan bacaan pendek. Jamak dari qimah. Kalau qiyam, jamak dari qimah, nilai. Yang bermakna nilai. Artinya
Mengelola diperbolehkan mengambil bagian keuntungan dengan memperhatikan kepatutan menurut perhitungan nilai umum. Anak yatim sebagai pemilik perusahaan atau sebagai investor dan pengelola sebagai manajer, masing-masing mendapat keuntungan bagi hasil yang diambil dari keuntungan, sementara modal tetap terpelihara. Ini surat An-Nisa ini waktu saya tulis ini masih sedang ya belum begitu belum begitu kondisinya belum begitu sehat waktu surat An-Nisa ini. Makanya ya enggak panjang uraiannya. Tapi mulai surat Al-Maidah panjang uraian. Dan surat Al-Maidah saya kasih judul Al-Qur'an dan peradaban dunia. Surat Al-An'am saya kasih judul Al-Quran dan bina dakwah. Surat Al-A'raf saya kasih judul Al-Quran dan hak asasi manusia. Itu setelahnya saya kaji, cocok judul ini gitu. Sedangkan surat Ali Imran saya ulang lagi dari awal, itu saya kasih judul surat lupa lagi sih judulnya itu. Sampailah surat Yasin, judulnya adalah Husnul Khatimah, karena ada kalimat akhir fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi tarja'un dan wa ilaihi turja'un. Untuk tafsir serial kitab tafsir 10 qiraat ini belum dimasukkan ke perpustakaan yang ada. Yang masuk ke perpustakaan baru Al-Muluk, apalagi berarti belum pada bukanya. Ini ngecek ini teh, bukan beneran nanya. Iya, iya, iya. Ad-Duha, satu lagi apa? Al-Fil. Jadi masih ada lagi satu lagi. Iya, Al-Kautsar, Ad-Duha, Al-Fil, Al-Muluk. Sedangkan dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf dan Yasin belum dimasukkan. Sedang diproses. Nampaknya ada perpustakaan baru lagi tuh. Ini yang 9, nanti perpustakaan berikutnya yang lebih banyak. Kalau sekiranya sudah termasuk semuanya judul-judul buku yang pernah saya tulis, tapi saya yakin nggak bisa masuk semuanya karena filenya juga nggak tahu di mana. Saya hitung-hitung lebih dari 40 judul buku yang sudah saya tulis. Cuma judul-judul lama mah sudah pada nggak ada, dicari-cari filenya. Maklum dulu kan nulisnya pakai disket ya kan ya. Disket masuk, ganti kan gitu. Nggak tahu di mana nyimpennya. Yang masih terpelihara adalah tulisan sejak ya mungkin tahun 2000 belakangan lah, sekitar mulai tahun 2007-an itu baru masih terpelihara. Ya baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ. Sudah ya. Kemudian وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منهم رُشْدًا وَابْتَلُوا dan ujilah. Ibtala uji, ibtila ujian, al-yatama anak-anak yatim. Tidak ada orang tua yatim ya, anak-anak yatim. Kalau orang tua yatim, saya juga yatim. Yatim piatu. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, hingga mereka sampai kepada usia nikah. Berarti sudah mau lepas dari kedudukan sebagai yatim. Dengan adanya nikah, lepaslah dari kedudukan sebagai yatim.
Wabtalu yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Fa in anastum minhum rusyda, lalu jika menurut penglihatan kamu, penilaian kamu, mereka telah pandai mengatur harta, rusydan. Fa in anastum minhum rusydan. Rusydan tidak selalu berkaitan dengan ketinggian ilmu. Ada orang yang ilmunya luas tapi tidak sampai kepada rusydan. Ada orang yang ilmunya masih sederhana tapi dia sudah rusydan. Istilah para ahli pendidikan ada akil balig katanya ya. Sudah sampai balig tapi belum akil gitu ya. Belum normal. Nabi Musa adalah pernah ditanya oleh Bani Israel, adakah yang lebih berilmu dari engkau? Ya siapa? Pernyataan Nabi Musa membuat dirinya mendapatkan bimbingan tambahan dari Allah. Allah yang punya program. Maka Nabi Musa diberitahu oleh Allah, ada orang yang harus kamu belajar padanya. Di mana dia? Cari aja, jalan aja kamu. Maka berjalanlah Nabi Musa sampai dia berkata, aku tidak akan berhenti sampai kapanpun. Au amdiyah hukuba, terus sampai bertahun-tahun sebelum ketemu orang yang aku cari. Setelahnya bertemu, dengan panjang ceritanya, maka Nabi Musa langsung bertanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Rusyda. Bolehkah aku ikut engkau, mendampingi engkau, menjadi pelayan engkau, khidmat kepada engkau? Memang mau apa kamu? Agar aku mendapatkan rusydan. Untuk ilmu tidak ada yang tandingan. Tidak tandingannya buat Nabi Musa karena beliau dapat Taurat. Tapi apakah semua orang berilmu mampu mengamalkan ilmunya? Disinilah pentingnya rusydan. Dan salah satu bukti pentingnya rusydan yang harus dimiliki oleh Nabi Musa, Allah suruh dia mencari orang yang mesti dijadikan guru, dan orang tersebut bukan dipanggil seorang alim, seorang nabi, seorang guru. Orang asing, tidak dikenal. Artinya kita mencari guru jangan cuma bahagia kalau bertemu dengan seorang yang dikenal alim. Banyak orang yang ilmunya luas tapi tidak layak dijadikan sebagai panutan. Banyak orang yang ilmunya sederhana tapi penting untuk berguru kita padanya. Itulah Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa berkata, ini masalah rusydan lagi ya, anastu minhum rusydan, untuk mendapatkan rusydan, Nabi Musa berkata, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikuti engkau? Kalimatnya mengikuti. Dan kalimat attabi'u tidak sama dengan atba'u. Ya. Bacaan itu memberikan gambaran makna. Atba'u, attabi'u, beda. Rasanya beda. Kalau atba'u ikut, fatba'u ikuti itu jenazah. Jangan ikuti kuburnya, jangan. Udah dikubur pulang, itu atba'u. Tapi kalau attabi'u ikut segala-galanya. Makanya ittiba sunnati Rasulillah. Ikut segala-galanya. Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Mau apa engkau ikut aku? Aku ingin dapat ilmu. Ilmu apaan? Rusydan. Bukan ilmu hukum, tapi ilmu bagaimana cara menerapkan hukum. Ilmu bagaimana cara menjiwai hukum. Ilmu bagaimana cara menyebarkan hukum biar orang bisa nerima. Saat ini banyak orang yang pandai berbicara halal dan haram, wajib dan makruh,
tapi tidak memberikan keteladanan. Bicara hukum pandai, ternyata dia sendiri yang melakukan pelanggarannya. Itu banyaknya. Apalagi hukumnya hukum buatan manusia. Oh, ya kita bikin hukum terbebas. Terserah kita dong, kita yang bikin kok. Hukum Allah saja dilanggar, apalagi hukum manusia. Nah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, dari ayat ini sangat penting untuk saya jiwai. Betapa banyak ungkapan yang sudah saya sampaikan, saya sendiri belum mengamalkannya. Duh, berat di hadapan Allah tanggung jawabnya. Kalau tidak Allah ampuni, berat dosa ini. Makanya Nabi Musa ngajarin kita, memberikan keteladanan, nyari itu, dicari itu, guru itu. Tidak dikenal. Cuma tanda-tandanya dikasih tahu oleh Allah. Pas ketemu, langsung meminta izin. Hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dan nabi yang dan guru yang sudah ditemui oleh Nabi Musa, dia tidak menyatakan, oke, enggak begitu. Tapi bagaimana ketika dijawab, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Langsung ditegaskan, engkau sama sekali pakai lan tidak akan sanggup bersamaku sabar. Langsung sudah diponis oleh sang guru. Padahal ini murid ini adalah seorang rasul ulul azmi. Diponis oleh orang kampung. Yang enggak dikenal seorang kiai, ustad, santri pun enggak tahu di mana nyantrinya. Tapi itu berani, innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kau enggak akan sanggup sabar bersamaku. Itu mulai pendidikan rusdan itu. Maksudnya apa? Wahai Musa, rendahkan hatimu. Itu kalimatnya kan gitu. Aku bukan orang terkenal, tidak disebut rasul, dan engkau seorang rasul, tidak ada jaminan kalau tidak rendah hati. Makanya ku tetapkan, kau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Duh, berat. Nabi Musa sudah diponis tidak akan bisa sabar. Tapi tidak putus asa. Gimana jawaban dia? Biar enak sambil lihat ayatnya ya. Surat Al-Kahfi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Iya. Dari sini nih. Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallah. Ingat kepada Allah. Ya. Sabiran, kata sabiran beda dengan asbiru. Sabiran itu orang yang penyabar. Tapi kalau Allah menghendaki tetap dia menyatakan insyaallah. Satajiduni insyaallah sabiran. Dia tidak berkata saasbiru insyaallah, enggak. Satajiduni insyaallah sabiran. Kau temukan aku insyaallah sebagai orang penyabar. Saking ingin diterimanya sebagai murid. Gak tanggung-tanggung dia nyatakan, aku akan sabar untuk selalu. Sabar itu selalu ya. Kalau asbiru, waktu-waktu tertentu. Kalau sabiran, selalu sabar. Karena berharap betul mendapatkan rusdan dari Allah melalui guru yang tidak terkenal itu. Dan ditambah dengan kalimat wala a'silaka amra. Aku tidak akan
maksiat kepadamu sedikit pun. Ini luar biasa. Intinya bahwa antara guru dengan murid sangat tepat kalau diadakan MOU. Janji setia, ikut aturan. Kan gitu. Ya. Dan di sini diterapkan ya, di pesantren Maqdis ini ada perjanjian dengan orang tua nih. Kalau Ibrahim enggak dengan orang tuanya ya. Siapa ya dulu yang datangkan? Sendiri. Oh iya, karena ini mah orang Sulawesi ya. Oh iya, orang Sulawesi. Kalau ini mana lagi? Nggak ada lagi yang orang luar nih. Ya. Ya, santri ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan. Yang ngatur-ngatur ini dari Kalimantan, Ali nih. Dan Ali sudah selesai lama hafalannya. Dan untuk Ali, saya baru satu orang santri yang saya kasih sanad tertulis. Baru Ali aja yang suka ngurus ini. Saya kasih sanad tertulis. Sebetulnya sanad yang mesti itu sanad syafahiyat, sanad lisan bukan tulisan. Apalah artinya tulisan kalau bacaannya masih belum beres. Dan itu banyak itu. Kemana-mana jual sanad. Pas maca, nah kieu ieu teh geus punya sanad teh. Iya. Sampai ada yang menyampaikan kepada saya, Ustaz, katanya seorang Syekh sanad kesekian. Ini bacaannya. Enggak. Bacaannya masih perlu diperbaiki, saya bilang. Antara lain bacaan huruf jim masih ada pecah. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak, bukan jim. Jim, aj. Kalau masih jim belum layak mendapatkan sanad. Apalagi sanad tertulis. Ya. Baik. Padahal nggak ada yang ngantuk kan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Sudah siap untuk bersabar seberat bagaimanapun, sabiran, sabar selalu. Jadi kalau mau diterjemahkan bebas, satajiduni, kau akan temui aku insyaallah selalu sabar. Sabar itu kata sifat selalu sabar. Kalau asbiru tidak selalu. Kalau sabiran selalu. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan bermaksiat padamu. Qala, oke, kalau begitu ingat ya, ya siap. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bila engkau betul siap ikut aku nanti dalam perjalanan, jangan nanya. Jangan nanya ini. Ngerti enggak ngerti, ikuti saja. Saya masih ingat dulu waktu di kampung, ketika ada santri mau nanya ke kiai, saya mau nanya, gak boleh, kawalat nanti. Kawalat istirnatikannya. Ya tapi saya mah ngerti, kayak nggak ngerti lah. Sekarang mah ikuti aja. Makanya di kampung ada pesantren, pokoknya hafalkeun, ngerti hafalin gitu. Dan itu banyak itu. Satu kitab dihafal dari awal sampai akhir, nggak ngerti. Apa tak kiai nanti juga ngerti. Padahal si kiainya nggak bisa menjelaskan sampai ngerti pokoknya. Hafalin aja. Barokah katanya kan gitu. Padahal Rasul sendiri mendidik umatnya sendiri dengan banyak mempersilahkan bertanya. Tapi untuk Nabi Musa beda ini.
Soalnya Nabi Musa belajar rusdan kepada orang yang memang tidak dikenal sebagai alim, sebagai nabi, sebagai rasul. Ini utusan dari Allah. Engkau Musa belajar kepada orang yang tidak terkenal. Ikuti aja dia. Ngerti enggak ngerti, ikuti saja. Nah, ini Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad bagaimana? Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Banyak yas'alunaka. Mereka bertanya padamu. Ada yang dijawab sesuai dengan permintaan yang bertanya, ada yang diarahkan pertanyaannya kepada yang lebih berguna. Contohnya, Rasul ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Allah nyuruh jawab. Yas'alunaka qul hiya mawaqitu linnas. Rasul tidak menjelaskan hilal adalah enggak. Kan mereka bertanya tentang hilal, tapi jawabannya qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Adanya hilal berguna sekali buat manusia untuk mengetahui waktu kapan mulai saum Ramadan, kapan mulai persiapan untuk haji, berangkat ke Mina, ke Arafah. Itu hilal. Apalagi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan, yas'alunaka 'anil anfal qul lillahi war rasul. Ini pelajaran buat kita ketika para ustadz-ustadzah ditanya dan penanyanya itu perlu dibimbing. Bagaimana cara mengarahkan pertanyaan? Ketika ditanya, jangan nanya lagi itu, dosa. Kan kadang-kadang begitu ya. Nggak bisa demikian orang yang nanya. Allah itu laki-laki apa perempuan? Jangan nanya gituan dong. Oh, ya udah yang namanya nanya gimana lagi? Saya pernah diundang oleh acara pertemuan guru TK nasional. Acaranya di Bandung. Itu guru-guru TK dan yang mengundang saya juga ya panitianya, dan juga di situ hadir ketua guru TK tingkat nasional. Wanita semuanya kecuali saya. Iyalah, yang hadir wanita semuanya, saya aja yang laki-lakinya sendirian. Makanya paling ganteng waktu itu. Gak ada tandingan, gak ada saingan. Nah, kemudian setelahnya acara ada pertanyaan dari guru-guru TK kepada pemimpin semua persatuan guru TK. Anak-anak zaman sekarang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Pernah ditanya, Allah itu laki-laki apa perempuan? Itu gimana jawaban yang harus kami sampaikan? Pemimpin guru TK berkata, sampaikan kepada anak-anak, Allah itu pencipta, kita yang diciptakan. Pencipta dengan yang diciptakan berbeda. Hati saya berontak. Masa anak kecil diajarin filsafat? Itu filsafat kan? Dibawa mikir ya. Coba. Jangan gitu jawabannya. Jadi harus bagaimana? Dan ini pernah saya alami sendiri. Anak saya bertanya ke istri, Umi, kalau Allah laki-laki perempuan? Saya bilang, tuh tanya Abi aja. Akhirnya apa? Yaitu anak saya yang pertama. Apa? Ya Allah laki-laki apa perempuan? Teteh punya adik Hamdi. Teteh perempuan, adik laki-laki. Teteh sayang sama adik. Adik sayang sama teteh. Kayak Abi dengan Umi. Nah kalau gitu, teteh harus sayang sama dia. Dan Allah yang menciptakan laki-laki. Allah yang menciptakan perempuan. Selesai. Anak gak nanya, ya Allah itu laki-laki perempuan? Enggak berkata begitu. Ya. Iya, enggak. Diarahkan saja sudah. Allah yang menciptakan Abi laki-laki, yang menciptakan Umi perempuan, yang menciptakan teteh perempuan, menciptakan
adik laki-laki. Udah. Abi, umi sayang menyayangi, teteh sama adik sayang. Selesai, sudah. Itu namanya, di dalam bahasa Arab disebut uslubul hakim. Rasul ditanya tentang hilal, oh manfaat buat ini. Jangan maksain kita menjawab dengan ilmu orang tua untuk anak. Lagi-lagi pertanyaan anak saya itu, Allah itu besar apa kecil? Saya jawab sama. Allah pencipta semua yang besar-besar, semua yang kecil-kecil. Nyamuk Allah nyiptakan, matahari, bumi Allah yang menciptakan. Sudah, di bawah tafakur, bengong aja sudah selesai. Enggak ada susulan nanya, enggak. Jadi, dibawa anak untuk supaya bertauhid saja sudah. Ini pengalaman pribadinya. Nah, kembali kepada tadi. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Janganlah engkau nanya kepadaku ketika engkau mengikuti aku sesuatu apapun, nanti juga akan kuterangkan padamu. Kemudian fantalaqa, maka berangkatlah berdua, hatta idza raqiba fis safinati kharaqa. Mulai di sini diuji. Untuk mendapatkan rusdan harus ada ujian. Kalau cuma sekedar tambahan ilmu terus ditampung tanpa diuji, mungkin prakteknya susah. Jadi di sini diuji kan langsung tadi di praktek. Langsung baca semuanya. Jadi inilah rusdan, diketahui sejauh mana mengamalkannya. Di sini ternyata tadi sudah diamalkan, ada ilayuhum, ada ilayhim, ada ilayhium kan gitu. Iya. Iya, tadi udah ketahuan lah gitu kan. Nah, ini ada pelajaran, nanti akan saya lanjutkan, tidak usah sampai selesai. Saya ambil satu saja. Fantalaqa, berangkatlah berdua, hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika nyampe ke seberang lautan, naik perahu, dan setelahnya berada di tengah-tengah lautan, terbukti perahu ini kurang bagus, tapi masih memungkinkan menarik perhatian pihak penjahat, harus ditambah, dirusak. Maka hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Sang guru ini langsung memperparah kerusakannya. Jelas Nabi Musa sebagai orang yang sudah mendapatkan ilmu hukum, wah ini gak boleh ini melakukan perusakan seperti ini. Bisa kena hukum nih. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka dia berkata, akhraqtaha litughriqa ahlaha, apakah engkau lubangi karena engkau ingin menenggelamkan para penghuninya, para pemiliknya? Mungkin sang guru sambil senyum, kamu baru aja sekali, dah gagal nih. Baru sekali ini kan. Saya membayangkan gitu, sang guru sambil senyum, ngusap-ngusap bahu lah, kira-kira gitu. Musa. Kira-kira begitulah. Nah, Ari Musa, intinya. Alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabra. Kau sudah berjanji satajilni insyaallah sabiran. Ternyata enggak. Benar aku kan? Aku bilang lan tastati'a ma ya sabra. Nah, akhirnya dijelaskanlah tentang safinah ini. Ini ada kaitan dengan nanti masalah dalam surat Ad-Duha. Ada kaitannya. Nyambung nih. Dan juga masalah yang diangkat dalam buku Manhaj Memahami Sunnah. Nanti akan nyambung. Ini mah
Bikin penasaran aja dulu. Nanti dibaca. Sang guru berkata, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Perahu yang kita tunggangi itu milik orang miskin. Milik orang miskin lagi, dirusak lagi. Iya. Kenapa dirusak? Orang miskin itu ya maluna fil bahri, bekerja di laut tuh kan? Kira-kira kan gitu ya. Semakin bingung tuh Nabi Musa tuh. Udah milik orang miskin, kerjanya cuma di situ, dirusak lagi. Gak ngerti aku. Fa'aratu an aibaha, aku berkehendak untuk merusaknya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malik, karena di belakang mereka, di belakang kita waktu itu ada malik, ada penguasa, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini kalimat ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Mengambil setiap perahu dengan paksa. Setiap perahu. Ketika sang guru bilang, raja di belakang suka mengambil setiap perahu, perahu yang rusak akan diambil enggak? Kan kulla. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang rusak, yang tidak rusak, kalau kita pahami apa adanya akan diambil. Terus apa gunanya Nabi Musa menambah kerusakan? Hubungannya apa nih ayat ini? Saya dulu memahami kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah dengan ayat ini. Maksudnya apa? Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Tidak usah. Kullu bid'atin finnar gak usah. Sampai kullu bid'atin dhalalah saja. Kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Dihubungkan dengan ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Al-bid'atu bid'atani, mahmudatun wa madhmumah. Imam Asy-Syafi'i ilmunya di atas kita beberapa tingkatannya. 7 tahun Quran se-Quran kayak surat Al-Fatihah semuanya. Kitab Muwatta Malik dipelajari 9 hari tamat hafalannya. Bukan tamat macanya, tamat hafalnya. Muwatta Malik. Walaupun sudah tamat menghafal Muwatta Malik 9 hari, dia ingin talaki kepada Imam Malik, berangkat ke Madinah. Masih anak, belum dewasa. Ngumpul di tempat-tempat pengajian di mana Imam Malik sedang menyampaikan pengajian. Yang lain pada nyatet, Imam Syafi'i tidak nyatet. Cuma terkadang dia nyentuh lisan. Gini, ini anak main-main, ini anak ini. Ini ngapain anak ini? Akhirnya Imam Malik menyampaikan satu masalah. Dijawab satu persatu. Imam Syafi'i mohon izin, boleh saya menyampaikan? Yang kamu bisa. Ya, maka dia berbicara. Imam Malik kagum, ini anak bukan anak biasa nih. Ini anak langka nih, makhluk langka nih. Anak ajaib nih. Maka setelah itu
baru dipahami. Oh, berarti nyatat pakai lisan itu adalah gaya dia. Biarin aja deh. Dan setelahnya selesai pengajian, beberapa orang disuruh baca hadis yang sudah disampaikan. Imam Asy-Syafi'i hafal semuanya. Karena memang sudah dihafal sebelum datang. Tak ada yang tertinggal satu huruf pun. Oh inilah, biarin aja kalau begitu. Ngaji terus rutin dengan Imam Malik. Tiba-tiba terdengar di pojok sana ada seorang kiai ngajar juga. Siapa itu? Dengar-dengar dia muridnya Imam Hanafi, Ahmad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i bilang, Ustaz, pinter juga ya itu Ustaz ya. Jong kesan jong. Begitulah antara murid dengan guru yang sama-sama cerdas. Murid cerdas, mohon izin gak berani, maka dengan bahasa menyanjung. Luar biasa kan cerdas ya. Itu alim, Ustaz ya. Oh iya Jung, silahkan. Imam Malik cantamat di dia ge. Enggak begitu. Diizinkan. Setelahnya nyampe di sana, gaya lah tadi lagi, bikin orang tanya-tanya, ini anak beda nih. Ketika muridnya Imam Hanafi menyampaikan ilmu dan Imam Asy-Syafi'i menyampaikan pandangan yang berbeda, maka oleh sang guru dibiarkan. Setelahnya pengajian, yuk dek jalan-jalan yuk. Kemana? Di sana ayah baso tadinya yuk. Nah di perjalanan ngobrol tentang ilmu. Sampai cerita kebenaran, ini anak luar biasa cerdasnya. Pemikirannya betul-betul cemerlang. Yakin akan menjadi orang besar. Nah, saya sewaktu menemukan dalam ungkapan Imam Asy-Syafi'i, dan ini kitabnya jelas ya, dalam kitab, beberapa kitab diungkap, antara lain dalam kitab Fathul Bari, nanti bisa dicari ya, Al-Bid'atu Bid'atani. Nih, kalau sekarang sudah pertolongan media ya, gampang nih. Ini syuruhul hadis. Kita lihat dalam kitab Fathul Bari. Nih, Fathul Bari Ibnu Hajar. Mudah-mudahan enggak hilang. Ini dia. Qala Asy-Syafi'i al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumah. Bid'ah ada dua, terpuji dan tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Yang sesuai sunnah itu terpuji, yang menyalahi sunnah itu tercela. Berani-beraninya Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan kalimat yang berbeda dengan sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Kok Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada mahmudah, ada madhmumah? Bagaimana itu? Tentu jangan menuduh Imam Syafi'inya. Tuduhlah diri saya. Saya memang nggak tahu apa-apa. Ternyata setelahnya saya membaca ya khudhu kulla safinatin ghasba. Boleh jadi ini dasarnya. Apa alasannya sang guru membolongin perahu kalau kalimatnya raja di belakang ngambil setiap perahu? Artinya ya khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Ya, maksudnya apa? Di belakang ada raja jahat selalu merampas perahu yang baik. Kata yang baiknya gak usah disebut, sebab sudah dipahami. Justru dirusak itu artinya yang akan diambil yang baik, yang rusak mah gak usah diambil. Itu maksudnya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i wallahu alam, ini dugaan saya ya, Imam Asy-Syafi'i berani mengatakan al-bid'atu bid'atani, makna kullu bid'atin dhalah adalah kullu bid'atin tukhalifus sunnah dhalalah. Kalau kullu bid'atin
tuwafiqus sunnah tidak dalalah. Contohnya apa? Kullu bid'atin tuwafiqus sunnah. Insyaallah buku karya saya mudah-mudahan termasuk bid'atin tuwafiqus sunnah. Kenapa? Karena kan baru, tanpa contoh, ya bid'ah dong. Tapi kan tidak melanggar sunnah. Insyaallah tidak dalalah. Bahkan rencana bikin judul baru yang mudah-mudahan dapat ridho Allah, ada taufik dari Allah, judulnya lebih bid'ah lagi nih. Nah, ini judulnya nih. Tafsir Alkitab, surah Al-Fatihah. Mana ada tafsir Alkitab? Dan ini yang sedang saya susun saat ini. Dari dulu yang namanya tafsir Al-Quran, nggak ada tafsir Alkitab. Oh, jadi Ustaz mau menafsirkan Bible, Injil, Zabur, itu semuanya bagian dari kitab. Yang kalau dalam Al-Quran, tulisan Alkitab ya, dengan tanpa alif, ini terulang 151 kali. Dan kitabun tanpa alif lam, ini terulang sampai 47 kali. Sedangkan Quran, Al-Quran terulang hanya 43 kali. Coba. Quran terulang 43 kali, tapi yang dikenal lebih banyak Qurannya. Tafsir Quran, studi Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Enggak terdengar mukjizat Alkitab, tafsir Alkitab, kuliah ulumul kitab. Kok kenapa enggak ada kuliah ulumul kitab? Saya memberanikan diri menulis tafsir Alkitab. Dan nanti insya Allah mungkin angkatan keberapa di sini ada kuliah ulumul kitab. Wah, kalau ulumul kitab, kitab apa ya? Kitab Alfiyah atau kitab apa? Ya, ulumul kitab yang dimaksud adalah mukjizat Alkitab ini nanti akan dibahas. Nah, tentu itu yang dimaksud dengan ya kulla safinatin ghasba, kata Nabi, kata dalam hadis Nabi Khadir berkata, ya'khudhu kulla safinatin, di situ kulla safinatin salihatin. Demikian pula kullu bid'atin tukhalifus sunnah, bid'ah. Kullu muhdatsatin tukhalifus sunnah. Sedangkan yang wafaqus sunnah mahmudah. Ada gitu bid'ah yang sesuai sunnah. Yang saya tahu bid'ah lawan sunnah. Nah, dipikirkan kembalilah. Pernyataan lawan bid'ah adalah sunnah. Silahkan pikirkan kembali. Secara kebahasaan, apa arti bid'ah? Sesuatu yang baru tanpa contoh. Sunnah, apa artinya? Jadi kalau lawan bid'ah apa? Lawan bid'ah itu taklid atau ittiba, itu lawan bid'ah. Sesuatu yang sudah ada kita ikuti, ittiba kalau pakai ilmu. Tanpa ilmu, taklid. Berarti saya cenderung menyatakan lawan bid'ah adalah taklid dan ittiba. Lawan sunnah, ya nggak ada lawannya sunnah. Sunnah itu sendiri, itu dalam manhaj memahami sunnah. Ada berapa katanya dalam buku? Ngecek lagi. Iya, dalam buku saya bahas sunnah, ada sunnatullah, sunnatul awwalin. Kata Al-Quran ini, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Qad khalat sunnatul awwalin, 2 itu ya. Alaikum bisunnati, 3. Wa sunnatil khulafair rasyidin, 4. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, 5. Wa man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, 6. Sunnah ada 6. Tapi yang paling sering kita pahami, pokoknya ikut sunnah, cuma 1 sunnah Nabi. Ini sangat penting untuk kita gali lagi.
Kalau al-hadis Al-Quran menggunakan nakirah, pahami nakirah. Kalau menggunakan ma'rifat, pahami ma'rifat. Dan sunnah yang nakirah itu buat kita. Kita bikin sunnah itu pakai nakirah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, itu nakirah. Tapi kalau sunnah selain kita, sunnatullah ma'rifat, sunnatul awwalin, sunnatun nabi, sunnah khulafair rasyidin, pakai ma'rifat. Anehnya kalau sudah disebut ikut sunnah ya dengan nakiroh, dikhususkan maknanya sunnah nabi, keheula ya, perlu dievaluasi itu. Sedangkan kalau bid'ah pakai nakiroh dan pakai kullu bid'atin. Kalau sunnah tidak ada kullu sunnatin. Ya. Nah, ini kita mempelajari ilmu bahasa. Nakiro gunakan nakiro, ma'rifat gunakan ma'rifat. Jangan ma'rifat dinakirohkan, jangan nakiroh dima'rifatkan. Maksudnya apa? Sunnah yang dimaksud sunnah yang ma'rifat, sunnatun nabi. Jadi kalau orang berkata ini tidak sesuai sunnah, sesuai dong. Enggak sesuai sunnahku. Bukan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi sunnah aku ini. Aku bikin sunnahku sendiri. Enggak boleh. Al-hadis menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Itu riwayat Muslim. Dan saya angkat hadis ini di awal buku Manhaj Memahami Sunnah. Yalah, nanti pulang dari sini dibuka. Ya, sudah ada itu di situ. Wallahu a'lam. Udah jam berapa nih? Oh, udah jam 5. Kurang 4 menit, 6 menit. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, enggak. Mungkin yang pertama, kalau awalnya saya berpendapat bahwa, bukan berpendapat, yang mengikuti yang sebelumnya kullu bid'atin dolalah itu gitu. Tapi setelah dapat pencerahan sama Ustadz, Ya. jadi ternyata bid'ah itu ada 2 macam gitu. Ada yang dolalah dan yang ternyata yang tidak dolalah gitu. Ya. Pertanyaannya yang pertama, masalah ini tahlilan. Iya. Itu apakah termasuk yang dolalah apa yang tidak, yang hasanah gitu. Yeah. Yang kedua tentang surat Asy-Syu'ara ayat 23 ya. 23 itu suka dijadikan dalil oleh beberapa kelompok, diantaranya itu ayat tersebut kewajiban atau perintah untuk memuliakan ahlul bait, dalam hal ini habaib. Yeah. Terus yang ketiganya, yang dimaksud ahlul bait itu sebetulnya siapa? Apakah habaib yang ada di Indonesia atau bagaimana gitu? Yeah. Terus Yeah. atau siapa aja gitu ahlul bait itu? Iya. Terima kasih Ustadz atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang tahlilan. Halala yuhallilu tahlilan. Membaca la ilaha illallah. Hakikat tahlilan itu pintu masuk Islam. Katakan kan, tanpa tahlil nggak bisa kita dipandang sebagai muslim. Karena tahlil itu membaca la ilaha illallah. Tidak disalahkan tahlilan. Yang secara kebahasaan yang perlu dipertanyakan yasinan, nggak ada itu. Semua orang membaca yasin, nggak ada yasinan, nggak ada.
Gak ada kan? Semuanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Gak ada Yasinan, gak ada. Tapi tidak masalah kan. Nah kalau tahlilan, halala yuhallilu tahlilan, sabbah yusabbihu tasbihan, kabbaru yukabbiru takbiran, itu masdar dari halala. Tentu yang sering dipermasalahkan kan bukan kata tahlilan, tapi praktek tahlilan yang sangat beragam. Makanya kalau beragam, jangan satu nama untuk semua dijadikan hukum. Ya. Tapi lihat, di situ ada pelanggaran terhadap aturan Allah atau enggak. Bila ada pelanggaran, pelanggarannya saja yang harus kita hapuskan. Jangan sampai ada pelanggaran dalam acara, tahlilan diharamkan. Terus bagaimana membaca la ilaha illallah? Kan tahlilan baca la ilaha itu. Sebagaimana takbiran membaca Allahu Akbar. Tahmidan membaca Alhamdulillah. Yang paling sering diangkat umpamanya terkait dengan masalah apanya coba? Oh iya, 7 hari, 10 hari, 1000 hari, dan lain sebagainya. Kita lihat juga acaranya seperti apa. Acaranya ada yang bertentangan enggak dengan Islam. Lihat acara. Kalau sekedar angka, kenapa untuk yang itu dilarang tapi 17 Agustusan kan biasanya. Sama itu. Hari ulang tahun kemerdekaan. Oh beda itu lembaga. Baik. Sekarang hari Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran. Boleh enggak? Masih belum spesifik, itu masih umum. Baik, ingin spesifik betul, boleh. 10 Muharram itu hari apa itu? 10 Muharram itu hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah nyampe di Madinah, pas 10 Muharram, Ahlul Kitab pada ibadah saum. Rasul nanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Hari apa nih kok kalian pada ibadah saum? Mereka menjawab, "Hadza yaumun 'azimun. Najjallahu fihi Musa wa gharraqa Fir'aun." Begitu mereka menjawab. Fasamahu Musa wa nasum. Faqala Rasulullah, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Rasul bertanya, kenapa kalian pada saum hari ini? Ini hari agung. Dulu Musa diselamatkan pada hari ini. Fir'aun ditenggelamkan bersama kaumnya pada hari ini. Dan setiap tiba 10 Muharram, Musa suka saum syukran lahu, sebagai syukuran atas kemenangan. Maka kami ikut Nabi Musa. Antara pernyataan mereka ikut Nabi Musa dengan Musa berapa ribu tahun? Ya jelas antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berapa ribu tahun jaraknya. Berarti itu mengadakan hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Fir'aun ribuan tahun berlalu itu. Dan masih dipraktikkan sampai waktu Rasulullah sudah lahir. Dan Rasul bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih pantas untuk melanjutkan kebiasaan Nabi Musa. Maka Rasulullah saum dan menganjurkan umatnya ibadah saum. Ini murni hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Jangan dibilang hari ulang tahun dong. Terus apa? Dikeroyat eta keneh lah. Sama lah gitu. Ini adalah terkait hari ulang tahun. Nah, bagaimana dengan 3 hari, 7 hari, apalagi 40 hari?
kata yang suka ahli, oh itu mah bisnis saya itu mah. Jangan dihilangkan katanya. Itu kan ya sawah kami katanya. Nah, itu yang memang perlu diperbaiki. Kok orang yang sudah ditinggal wafat harus menyediakan makanan untuk orang-orang yang tidak dalam keadaan menderita. Orang yang menderita harus pinjam sana, pinjam situ untuk melayani orang-orang yang tahlilan itu. Itu yang perlu diperbaiki. Kalau yang namanya zikir, berdoa, mana yang harus dilarang? Oh, tapi nggak ada contohnya dari Rasulullah. Baik. Kita kembali kepada firman Allah surat Al-Hasyr. Ini mohon menjadi perhatian lebih teliti buat kita. Wa ma atakum rasul atakum, ya. Dan di situ saya masukkan tuh. Jadi wa ma atakum rasul. Atakum, kumnya jangan dibuang. Artinya kalimat kum ini menjadi perhatian serius. Wa ma atakumur rasulu, apapun yang Rasul bawa kepadamu, mu-nya jangan sampai lupa. Karena tidak semua yang dipraktekkan Rasul untuk kamu. Kan? Jadi yang dibawa oleh Rasul untuk kamu, ambil. Yang dibawa Rasul bukan untuk kamu, ya nggak usah diambil. Contohnya seperti apa? Di sini saya yakin nggak ada yang ikut Rasul punya istri 9. Jangankan 9, 4 juga saya curiga nih ada yang belum tentu juga. Karena bukan atakum, Rasul 9 istrinya bukan atakum. Tapi Rasul mempraktekkan begitu, sudah. Bukan untuk kamu itu. Jadi yang mesti kita ikuti, wa ma'atakum fakhudhuh. Yang tidak atakum, terserah aja, tergantung bagaimana kondisi. Rasul makan sehari-hari, gak pernah kayak kita, nasi goreng, gak tahulah. Zaman Rasul sudah ada nasi goreng gak? Super mie nggak ada zaman Rasul. Iya. Apakah yang dimakan Rasul harus kita makan, yang tidak dimakan Rasul tidak boleh kita makan? Kan nggak begitu. Nah, wa ma atakum Rasul fakhudhu, apa yang dibawa Rasul padamu, ambillah kamu. Wa ma nahakum, dan yang Rasul cegah, yang Rasul larang dari kamu, jauhi. Yang tidak dilarang, nggak ada kewajiban menjauhi. Nah, kembali kepada yang tadi. Ada yang dilarang? Enggak. Dari acara yang kita kenal itu. Yang dilarang jauhi. Yang tidak dilarang, manfaat enggak? Manfaat. Ada mudaratnya enggak? Enggak. Kamu mau? Mau? Ya silahkan. Menggunakan laptop, menggunakan internet. Ini tidak ada perintah, tidak ada larangan. Manfaat? Silahkan. Tapi biasanya kalau sudah berbicara teknologi, jangan dibawa-bawa teknologi kepada agama. Terus, mau dipakai apa nih teknologi? Kita itu harus menggunakan dunia untuk akhirat. Menggunakan ilmu apapun untuk ibadah. Nah, di sini pentingnya buat kita untuk kembali mengkaji kata per kata dari Quran dan hadis. Yuk kita kembali uji lagi. Pelajari lagi, studi ulang. Pada umumnya, kalau orang berbicara, ini Quran, ini hadis. Iya, itu Quran, itu hadis. Tapi pemahaman kamu kan bukan Quran. Pemahaman kamu kan bukan hadis. Pemahaman tetap pemahaman produk manusia. Dan turun-temurun. Kebanyakan orang mengatakan ini dalilnya, itu adalah yang dibaca hadis Rasulullah sahih, ayat Quran pasti benar, tapi pemahaman itu turun-temurun, taklid pemahamannya. Atau kalau tidak mau disebut taklid, ittiba pemahamannya. Bukan, saya mau nggak taklid, ittiba, nyalah.
Iya. Contoh nanti dibahas, dibaca dalam manhaj memahami sunnah. Hadis berbunyi, la tamna'u nisa'akum ay yakhrujna ilal masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kamu larang, wahai bapak-bapak. Apa yang dilarang? Ya, jangan kamu larang wanita-wanitamu ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Diartikan biasanya, baik oleh orang Indonesia ataupun oleh orang Arab, rumah lebih baik bagi wanita daripada masjid. Saya mendengar langsung penceramah maghrib di Masjid Nabawi. Rasul bersabda di sini, di Madinah, dekat Masjid Nabawi. Beliau menyatakan, buat wanita rumah lebih baik daripada masjid. Hati saya menolak. Enggak. Anda ini enggak merasakan bagaimana dari Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Bandung maksudnya, berangkat ke Mekah umroh, nyampe di sana tawaf sa'i, udah di hotel sholat setiap hari. Gimana rasanya? Jauh-jauh sholat di hotel. Syekh tadi enggak merasakan bagaimana pengorbanan wanita dari Indonesia, terbang 9 jam hanya untuk sholat di hotel. Tapi kan hadis, pemahaman Anda perlu diperbaiki. Kenapa? Bunyi hadis, pahami secara kata per kata. La tamna'u, janganlah kamu larang, nisa'akum, wanita-wanitamu, ayyakhrujna, untuk keluar, ilal masajid, menuju masjid-masjid, jamak masjidnya juga. Wa buyutuhunna, dan rumah-rumah mereka, khairun, saya terjemahkan baik juga, lahunna, bagi mereka. Kecuali kalau ada minal masajid, arti khairun lebih baik. Tapi kalau tidak ada minal masajid, khair bisa diartikan baik, lebih baik, terbaik. Kuntum khaira ummatin, kamu umat terbaik. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi kalau hadis ini, kamu wahai bapak-bapak, jangan melarang wanita-wanitamu ke masjid, dan rumah pun baik. Saya pahami begitu. Artinya buat ibu-ibu, masjid baik, rumah baik. Buat bapak-bapak, masjid baik, masjid baik. Nah, gitu aja. Ya. Untuk sholat fardu lah gitu. Untuk sholat sunat di rumah baik buat semuanya. Nah itu ya, silahkan. Mana mic-nya? Kasihkan. Tadi pertanyaan ada 2 ya. Baik, disampaikan aja dulu nanti di pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mungkin langsung saja ke pertanyaan. Untuk ibadah haji dan umroh itu kebanyakan memakai dana talangan, karena contohnya untuk haji, karena kategorinya misalkan kita ngerasanya sudah mampu tapi mampunya nyicil tiap bulan, itu kan sekarang banyak yang dana talangan haji gitu ya, atau berangkat umroh nyicil gitu. Nah itu menurut Pak Ustadz seperti apa? Karena saya masih mang-mang gitu untuk melihat keadaan seperti itu. Nah untuk yang kedua, kalau misalkan kita meminjam dari bank riba, bank konvensional, lalu untuk untuk daftar haji, reguler misalkan, itu hukumnya seperti apa? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi apa pertanyaan kita? Oh iya, ahlul bait. Iya. Ahlul bait. Bait itu rumah, tempat yabit, tempat untuk nginep. Mabit itu kan nginep ya.
Ada hadis kalimat mabit, fa'atahumul mabit. Ada 2 hadis menggunakan kata mabit, yaitu kisah tentang 3 orang masuk gua, atahumul mabit, dan keduanya adalah setan. Ketika setan mendengar orang masuk rumah pakai salam, maka kata setan, wah, kita nggak bisa mabit di sini. Jadi mabit itu berkaitan dengan tempat bermalam. Berarti ahlu baitir Rasul adalah orang yang pernah tidur di rumah Rasul. Itu aslinya ahlul bait. Tentu semua istri Rasul, semua putra-putri Rasul, dan cucu-cucu Rasul. Termasuk Ibnu Abbas sering di Rasul. Termasuk Salman sering di rumah Rasul, karena itu Rasul mengatakan Salman min ahli baiti. Walaupun dia secara darah tidak ada hubungan, karena Salman adalah orang Persia. Jadi hakikat ahlul bait yang pertama adalah orang yang memang bersama Rasulullah. Dikembangkan itu bab penafsiran. Bahkan sampai kepada tadi habaib. Siapakah habaib? Semuanya ini habaib semuanya. Mau disebut habib? Al-Quran menyatakan, ya Al-Quran ya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang yang beriman, kamu bosan dengan agama ini, tinggalin aja. Kami, kata Allah, akan menghadirkan satu kaum yang kami cintai. Berarti kaum yang habib-habib Allah itu adalah kaum yang tadi disebutkan oleh Al-Quran. Dan mereka mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah dengan sebenarnya, siap berkorban untuk membuktikan kecintaan, itu gambaran bahwa kita mencintai Allah. Berarti kita semuanya habaib. Itu aja lah habaib banyak. Itu bagaimana keturunan, mungkin di antara mereka ada habaib, ada enggak. Yang ngaku habib, mungkin tidak. Yang tidak ngaku habib, mungkin tidak. Menurut Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kita mah tidak mencela. Wah, palsu itu habib palsu. Gak usahlah kita menyatakan habib palsu. Yuk kita jadi habibullah. Kita harus berjuang menjadi habibullah. Cuma memang ya kita juga tidak bisa menutup mata. Ada yang ngaku habib tapi prakteknya merusak Islam ya. Saya pernah terkagum-kagum dengan seseorang yang sering dipanggil habib. Bagus nih kalimat-kalimatnya. Tapi setelahnya mengungkapkan kalimat yang mengagetkan, enggak ikut lagi lah simpati kepada dia. Kenapa? Dia berkata, nanti ketika aku sudah di pintu surga, aku tidak akan melangkahkan kaki masuk surga sebelum kalian semuanya ada dalam surga. La haula wa la quwata illa billah. Sombong banget. Dari mana tahu kalau dia akan masuk surga? Dan ternyata kalimat itu diulang-ulang oleh beberapa orang yang mengaku habib. Bukan cuma dia. Ada satu lagi yang mengatakan, kalau tidak malu kepada Allah, akan kumatikan itu neraka jahanam. Dan itu pengembangan kalimat dari orang-orang terdahulu. Ada terdahulu juga. Dulu-dulunya biasanya menggunakan istilah tasawuf. Tasawuf itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau sampai mengatakan, seorang wali setingkat aku tidak boleh takut neraka. Karena kalau masuk neraka, tinggal meludah saja itu mati api neraka. Itu di mana pernyataan itu? Saya punya bukunya dulu. Berbahasa Arab, dan saya kasihkan di fotokopi, saya kasihkan ke Ustadz Aunur Rafiq dan diterjemahkan oleh beliau. Sudah beredar terjemahannya itu.
Dan itu pernyataan siapa tadi? Wallahu alam, benar dia yang berkata atau fitnah yang diarahkan kepada dia. Karena tidak ada istilah ulama-ulama dipelajari sanadnya sahih apa enggak kan? Itu katanya ungkapan Abu Yazid Al-Bustami. Benarkah Abu Yazid Al-Bustami ngomong begitu? Enggak tahu. Kalau benar berarti dia adalah tidak termasuk yang baik. Bila dia baik, enggak mungkin berkata begitu. Sederhana aja buat kita mah. Itu Ahlul Bait. Kemudian tadi masalah riba. Masalah bank konvensional. Baca ulang lah itu tuh buku riba tuh. Nanti ada jawabannya di situ. Tapi sekilasnya tadi itu masalah hajinya ya. Saya memang mendengar juga ceramah seorang ustadz yang sangat saya kagumi dalam sekian hal, walaupun saya berbeda dalam satu hal dengan dia. Dia berkata, tidak wajib haji untuk umat Islam Indonesia. Karena akad hajinya melalui akad yang batil. Habis harus nunggu sekian lama. Nah, itu pernyataan dia. Pernyataan tidak wajib haji itu perlu diwaspadai itu. Ya. Kenapa kok sampai tidak wajib haji? Karena mulai kepada masalah akad dengan perbankan. Padahal perbankan itu adalah masalah pemikiran. Wajib haji nas Al-Quran. Firman Allah tidak bisa dirubah-rubah. Bahkan rukun Islam disebut-sebut 5, itu tidak ada pengecualian. Untuk semua manusia yang ingin masuk Islam, yakini rukun Islam 5 berlandaskan sabda Rasulullah. Walaupun kata rukunnya bukan dari Rasul ya. Tapi dipahami oleh sekian ulama sepakat rukun Islam 5 berlandaskan hadis bunyal Islam ala khamsin. Apakah ada pengecualian? Kecuali orang Indonesia 4 saja karena haji tidak wajib. Kecuali orang miskin kurangi zakat itu ya. Enggak. Semuanya 5. Jadi rukun Islam 5 tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akadnya bagaimana? Terkait dengan bank konvensional. Kembali kepada yang tadi. Akad akan Islami bila tidak dilanggar kalimat la tazlimun wa la tuzlamun. Jangan engkau merugikan dan jangan engkau dirugikan. Kedua, antara minkum, sama-sama ridho, sama-sama mengambil kepuasan, keuntungan, tidak ada yang dirugikan. Ketiga, tidak ada unsur spekulasi atau kebohongan. Itu secara umum kita harus jujur. Nah, dengan perbankan entah disebut syariah atau tidak disebut syariah, itu mau urusan sistem. Oh enggak, semuanya harus syariah. Di Saudi tahun 2025, bank yang mendapatkan penghargaan paling islami adalah Al-Bankul Ahli Saudi. Bahasa kitanya Bank Nasional Saudi. BNI, BNS. Bank Nasional Saudi. Bank itu adalah. Sementara di sana ada bank syariah tidak termasuk yang mendapatkan nilai terbaik dalam keislaman. Jadi yang terbaik keislamannya di Saudi justru bank nasional. Yang bahasa kitanya konvensional. Bahasa kitanya. Tapi ternyata di sana yang paling islami tidak membawa nama Islam. Di kita membawa nama Islam, ada yang islami, ada yang enggak. Ada yang islami, ada juga yang enggak. Yang enggak, yang bagaimana? Namanya islami, tapi isinya lebih parah daripada bank konvensional. Benar gitu, ada yang begitu. Panjang ceritanya. Emang siapa yang mengalami? Saiful Islam yang mengalami. Itu orang mana Saiful Islam itu? Iya, ini saya mengalami sendiri. Jadi, tidak selalu yang bernamakan syariah itu ikut syariah. Dan tidak selalu yang tidak menggunakan nama syariah itu tidak syariah. Makanya kita lihat isinya.
Kita kadang-kadang suka tergiur dengan nama, lupa isi, bahkan memperdebatkan nama tanpa tahu isi. Itu yang harus kita waspadai. Wallahu alam. Masih cukup atau kurang cukup? Ya, silahkan. Kalau yang dalam 23 sebetulnya itu membahas apa, dan ayat ini sering dijadikan dalil untuk bahwa ini dalilnya untuk menghormati itu. Asy-Syu'ara ayat Asy-Syura, ya. Asy-Syura mana? Nomor 4 tuan ya. Ayat 23. Dzalika alladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Gak ada hubungan. Iya, di sini kan dzalik alladzi yubashshirullahu ibadah. Itulah yang Allah kasih kabar gembira hamba-hambanya, yaitu orang yang beriman, beramal soleh. Qul la as'alukum alaihi ajra, katakan aku tidak meminta kepada kamu imbalan ilal mawaddah fil qurba, kecuali sayang menyayangi terhadap kerabat. Sudah umum, kita semuanya punya kerabat. Ya. Bahwa kita sangat dituntut untuk menyayangi orang-orang yang dekat kepada kita secara hubungan darah. Itu qurba. Bahkan di dalam Al-Quran, kata zawil qurba suka menempati lebih dulu sebelum masakin. Kenapa? Umpamanya kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 85 ya, atau berapa itu? Surat Al-Baqarah. Kita temukan bukan 85 sebelumnya. Nih kalimat zawil qurba wal yatama wal masakin. Ini ya hubungannya dengan ayat yang tadi. Ketika kami ngambil sumpah kepada Bani Israel, janganlah kamu sembah selain Allah, berbuat baiklah kepada orang tua, zawil qurba dan yatama. Urutannya orang tua langsung zawil qurba. Kenapa tidak yatama masakin lebih dulu? Yatama ada lembaga anak yatim. Masakin ada mustahik dari zakat. Zawil qurba siapa yang ngurus? Makanya kalimat tadi ilmawadata fil qurba itu umum, tidak ada kaitan dengan masalah keturunan tertentu, umum sekali. Memang yang namanya ingin mendalili sesuatu dicari dari yang dicocok-cocokkan. Biasa. Cocokologi itu paling banyak. Iya. Ya, baik. Masih ada? Sudah cukup. Kita tutup saja. InsyaAllah lain kesempatan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
untuk